Kalau kalian pengikut setia channel gua, harusnya kalian tahu kalau gua itu advokat dan pendukung produk lokal banget. Udah banyak banget gear elektronik lokal yang gua bahas di channel gua, dan ya walaupun mostly lokalnya itu masih OEM, tapi semakin banyak produk lokal yang laku, pelan-pelan industri teknologi lokal juga mau nggak mau pasti maju. Nah, tapi di sini gua lagi kedatangan laptop yang bisa dibilang beneran produk lokal. Karena dia itu yang pertama dari brand lokal, dan yang kedua dia itu udah lolos sertifikasi TKDN cuy. Ini adalah Advan AI Gen yang versi AMD Ryzen 7 8845HS. Dan laptop yang satu ini harusnya bisa bikin kalian mikir dan consider untuk ganti daily driver kalian yang mungkin aja masih laptop internasional jadi laptop lokal. Penasaran sama laptop yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas salah satu laptop dari brand Advan ya, yang namanya itu Advan AI Gen. Secara overview, laptop yang satu ini masuk ke kategori laptop produktivitas dengan salah satu prosesor AMD yang masih tergolong baru ya, di seri Ryzen 8000 series. Dan dibungkus dengan desain dan looks yang sleek dan super minimalis yang gue suka banget sih. Dan walaupun labelnya itu bisa dibilang laptop produktivitas, laptop yang satu ini tetap bisa buat main game dan bahkan game AAA sekalipun cuy. Secara form factor, laptop ini punya ukuran layar di 14 inci dengan bodi yang slim dan lightweight ya. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, desainnya tuh udah cakep banget. Bahkan di sini Advan bela-belain taruh logo AI Gen yang secara tipografi tuh menurut gue udah nggak norak sama sekali ya di bagian belakang layarnya. Dan logo Advan di bagian bawah layarnya juga cukup oke sih. Untuk tobelnya sendiri, dia ada di 1,7 cm aja yang bikin dia itu tipis banget. Dan untuk bobotnya juga cuma di sekitar 1,4 kg kurang dikit aja. Dan ini pastinya bikin si Advan AI Gen ini jadi super mobile dan gampang banget buat dibawa kemana-mana. Terutama karena ukurannya tuh yang compact banget dan bobotnya yang super enteng ya. Intinya mah cocok buat kalian yang misalnya butuh laptop yang cukup kuat, tapi kerjanya tuh pindah-pindah dan nggak stay di satu tempat aja. Nah, tapi walaupun dia itu form factornya slim dan enteng, bukan berarti build quality-nya tuh yang ecek-ecek. Di sini Advan AI Gen ini untuk bodinya mostly udah pakai metal ya. Jadi udah solid banget dan jadinya manajemen suhu juga udah lumayan bagus untuk laptop setipis ini cuy. Selain build quality-nya yang udah oke banget, overall desainnya juga kelihatan premium dengan warnanya yang metallic silver gitu ya. Jadi gua rasa mah kalau kalian pakai laptop ini harusnya udah nggak malu sih kalau dipakai buat kerja di cafe gitu misalnya ya. Ya bisa dibilang dia udah lumayan nyaru lah sama para MacBook dan ZenBook yang ada di cafe itu. Nah, untuk keyboardnya di sini dia pakai layout 75% dengan form yang cukup general ya. Dan untuk feel ngetiknya juga cukup oke ya, walaupun travel distance-nya tuh agak kerasa pendek. Tapi masih kerasa tactile dan nggak bikin gampang typo lah ya. Dan udah ada backlight-nya juga cuy. Touchpad-nya juga ini udah gede banget dengan posisi yang centered ya. Surface-nya juga cukup enak buat dipakai. Cuman gue agak kurang suka sama tombol di touchpad-nya yang integrated tapi agak keras untuk diklik. Jadi kayak agak butuh power buat ngekliknya gitu. Tapi overall menurut gue keyboard dan touchpad-nya ini udah enak banget ya buat dipakai kerja sehari-hari. Jadinya tuh untuk kerja pakai laptop ini nggak gitu butuh mouse ya. Terutama karena touchpad-nya tuh udah gede dan surface-nya enak. Nah ini nih yang bikin gue suka banget sama si Advan AI Gen ini. Karena walaupun dia itu form factor-nya tipis, tapi portnya tetap dibikin cukup lengkap. Di bagian kanan ada dua port USB-A dan audio jack, dan di bagian kirinya ada satu port USB-A lagi, port HDMI, dan dua port USB-C yang mana satunya itu buat ngecas laptopnya. Yes, laptop Advan yang satu ini ngecasnya udah pakai USB-C cuy. Gokil nggak sih? Untuk speakernya di sini jujur biasa aja ya. Standar aja untuk kualitas suara dan juga volumenya, jadi bukan yang gimana-gimana banget. Dan ini untuk tes webcamnya ya. Jadi Advan AI Gen ini juga ada webcamnya dengan resolusi 720p dan ya bisa dibilang ini sekedar ada aja ya webcamnya. Di sini bisa kalian lihat ini dengan kondisi apa ya, bisa dibilang lighting natural gitu ya, lighting kamar pada umumnya. Gue nggak pakai lighting sama sekali gitu, nggak pakai lighting profesional gitu. Dan burem burem banget ya untuk webcamnya ya, 720p terus ya bisa dibilang nih salah satu webcam laptop yang bisa dibilang sangat amat general lah ya. Dan ini sekalian tes mikrofonnya juga dari si laptop Advan AI Gen ini, dan bisa kalian dengar sendiri
Untuk kualitas mikrofonnya kayak gimana, gue pribadi pun belum dengerin langsung gitu ya, tapi kalian bisa nilai sendiri aja lah untuk mikrofonnya kayak gimana. Dan ya mungkin aja menurut gue untuk kombinasi webcam sama mikrofonnya ini udah cukup oke aja lah buat misalnya online meeting atau video callan gitu ya. Tapi ya udah buat itu aja gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gini untuk kualitas webcam dan mikrofonnya. Oh iya, dia juga ada physical webcam cover gitu ya. Dia bukan matiin webcamnya, tapi cuma nutup aja, bisa digeser di bagian atasnya. Dan ya kayak begini, basically fisik ya, dia bukan digital. Jadi ya lumayan lah buat privacy shutter gitu. Nah, sekarang gue mau bahas layarnya yang cukup bikin kagum ya. Karena yang pertama, dia itu screen to body ratio-nya udah lebar banget. Jadi bezelnya tuh tipis parah di semua sisinya. Dan untuk layarnya ini udah pakai panel IPS dengan resolusi 1920x1200 dan punya color gamut di 100% sRGB kalau diklaim sama Advan. Tapi biasanya sih kalau laptop diklaimnya itu layarnya udah 100% sRGB, itu belum berarti udah sampai mentok 100% sRGB ya. Cuman ya udah mendekati lah. Biasanya tuh ada di 94-99 sRGB. Tapi menurut gua, layarnya Advan AI Gen ini punya kekurangan di brightness-nya ya. Karena max brightness-nya itu, kalau gua kutip dari Jagat Review, itu cuma di 270-an nits aja. Jadi jujur aja masih kurang nyaman ya untuk pemakaian outdoor, terutama kalau lagi terang banget. Tapi kalau buat pemakaian indoor, menurut gua layarnya ini udah cukup oke sih kalau buat kerja atau entertainment. Nah, sekarang gue mau bahas soal spesifikasinya yang setelah gue tes sana-sini, ternyata lumayan gokil juga cuy. Yang pertama, dia RAM-nya itu ada di 16GB LPDDR5X yang udah cukup banget ya buat multitasking, buka banyak tab di Chrome. Jadi ya udah oke banget lah. Untuk storage bawaannya, dia itu ada di 512GB PCIe 4.0 dan ada slot tambahan buat nambah SSD-nya. Tapi setelah gue tes sintetis untuk kecepatan SSD-nya, di sini jujur agak kurang kenceng sih ya. Cuma di 1600 Mbps-an aja, sedangkan biasanya laptop lain yang gue coba itu minimal di 2000-an lebih Mbps. Sebenarnya udah cukup kenceng sih ya SSD-nya, cuman kalau misalnya dipakai buat mindahin atau buat ngebaca file-file gede kayak misalnya file video 4K gitu atau file foto yang raw gitu ya, itu mungkin akan lebih kerasa sih di laptop ini. Nah, tapi gua rasa untuk jeroannya itu cuma agak kurang di SSD-nya aja ya. Karena untuk prosesornya di sini dia pakai AMD Ryzen 7 8845HS dengan 8 core dan 16 threads, dan mengikuti nama AI-nya, prosesor ini juga udah ada dedicated NPU-nya yang bisa dipakai buat pemakaian AI secara offline. Misalnya buat pakai Copilot gitu. Dan di sini gua ada tes sintetis benchmark CPU-nya pakai Cinebench R23 dan hasilnya oke banget sih. Udah cukup setara sama laptop-laptop lain yang pakai prosesor yang sama, tapi harganya itu di atas dia. Nah, memang untuk GPU-nya dia masih pakai iGPU Radeon 780M, tapi iGPU yang ada di laptop ini itu udah oke banget ya. Kalau misalnya kalian perhatiin laptop-laptop lain yang gue review yang pakai iGPU yang sama, itu udah bisa banget buat kerja kreatif ataupun main game. Contohnya di sini gue ada coba untuk tes render Blender mobil BMW, itu bisa kelar di bawah 3 menit. Dan untuk render video 4K 10 menit unedited di CapCut, itu bisa kelar di bawah 4 menit aja cuy. Dan nggak cuma itu aja, karena di sini gue ada sempat tes beberapa game dari mulai game enteng sampai yang AAA juga gitu ya, dan ternyata hasilnya cukup ngagetin sih. Untuk Valorant di settingan medium dan kondisi main team deathmatch di mana tetap ada abilities dan nggak cuma tembak-tembakan aja, itu bisa stabil dapat 120-an FPS lebih. Terus untuk game AAA juga di sini gue tes Star Wars Battlefront 2 di settingan medium, itu bisa stabil di 60-an sampai 70-an FPS. The Crew 2, which is game racing open world yang mapnya gede banget, dengan settingan medium juga, itu bisa stabil di 50-60-an FPS. Dan terakhir, gua tes di Cyberpunk 2077, di settingan medium itu masih bisa stabil di 30-an FPS, which is masih cukup playable lah ya. Jadi secara performa bisa gue simpulin kalau laptop lokal yang satu ini itu udah bisa nyaingin laptop-laptop luar yang levelnya itu sama dia, tapi harganya itu lebih di atas. Dan gak cuma performanya aja yang udah lumayan banget, tapi untuk baterainya juga di sini gue tes udah awet banget cuy. Gue coba tes nonton video YouTube resolusi 4K dengan brightness mentok dan volume mentok juga, itu 15 menit cuma habis 3% aja cuy. Jadi secara desain udah cakep, layar oke, performa bagus, baterai juga awet gitu kan. Ini laptop lokal loh.
Dan harga laptop Advan AI Gen ini juga nggak mahal-mahal banget ya, karena dia itu harganya ada di 10 jutaan kurang dikit aja. Which is masih make sense ya, kalau misalnya kita lihat laptop-laptop yang memang selevel inilah, dan bahkan mungkin lebih banyak yang lebih mahal gitu kan. Dan laptop yang satu ini, kalau misalnya gue cek di e-katalog LKPP, itu udah beneran lolos sertifikasi TKDN cuy, dengan persentase TKDN di 25%-an. Dan kalau digabung sama BMP-nya, itu bisa tembus sampai 40-an% cuy. Cukup gokil ya. Laptop lokal zaman sekarang tuh udah bisa sebagus ini cuy. Dan gua pun juga beneran considering untuk switch ke laptop lokal sih, kalau misalnya mereka bisa konsisten bikin laptop-laptop yang sebagus ini gitu. Paling mungkin satu hal yang bisa ditingkatin untuk laptop-laptop lokal kayak begini itu di bagian garansinya ya. Karena Advan AI Gen ini garansinya cuma 1 tahun aja. Dan kalau misalnya kita bandingin sama brand luar, kayak misalnya Lenovo gitu, laptop yang sampai sekarang masih jadi daily driver gua, itu kalau nggak salah garansinya udah bisa sampai 2 tahun cuy. Dan menurut gue pribadi sih ya, garansi itu salah satu selling point yang paling penting kalau misalnya kita mau ngejual laptop. Ya, mudah-mudahan aja bisa terus berkembang lah ya industri laptop lokal. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap laptop Advan AI Gen ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan gimana? Kira-kira kalian tertarik nggak untuk switch ke laptop lokal sebagai daily driver? Coba komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy. And as always, peace out.